Sekali lagi, di atas jika di bawah sudah tidak memungkinkan untuk menyampaikan. Lagi kan teman-teman kamu. Iya, lontong aku ini ya. Itu tuh masih ada tuh, masih ada tuh. Iya, lontong. Sini. Seikhlasnya mukanya. Ikhlasnya. Oh, kalau artis boleh glamor, kalau orang masjid masih ikhlasnya mukanya tuh. Nah, barakallah. Mantap. Mujahid semua nih, alhamdulillah. Pak. Wah, ada intel di luar. Ada intel, hati-hati ceramahnya. Bahaya ada intel. Bang, alhamdulillah. Silakan Pak, silakan Pak. Sana Pak. Lewat sana, bapak-bapak lewat sana. Kok ngobrol kita? Alhamdulillah. Akhirnya masih ada yang kosong. Mantap. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama Al-Qaran Kiai Haji Ustadz Abu Nida Fatahullah Insi yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan seluruh jamaah sekalian yang senantiasa Allah muliakan, dan langkahnya menuju tempat ini semoga Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara yang inti yang akan kami mulai, izinkan kami terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara pada subuh kali ini. Masuk ke acara yang pertama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adik Yusron S. Cukang. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan kepada Ketua DKM Masjid Arif Haji Yusdarlan. Kepada beliau mari dan tempatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingganya kita bisa berkumpul pada pagi ini, pada subuh ini untuk dalam rangka acara Kasuling Forkomas. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Abu Nida Fatullah LC. Terima kasih Pak Ustadz atas nama jamaah, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Forkomas, Bapak Eman Sulaiman. Yang kami hormati Ketua-Ketua DKM dan para jemaah masjid-masjid yang bernaung dalam Forkomas, Forum Komunikasi Masjid-Masjid dan Mushola se-Makassar. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Masjid Arif Rahman Hakim yang sepertinya penuh ya, di depan masjidnya yang kecil. Terima kasih kami ucapkan kepada Forkomas, kepada Pak Eman yang telah memberikan kesempatan kepada kami baik. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Forkomas Bapak Eman Sulaiman SEMM. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama yang kami hormati ada Kiai Haji Abu Nida Allah, sudah familiar dengan Forkomas. Selamat datang Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz terus mengisi acara Forkomas dalam rangka menumbuhkan keimanan para jemaah. Juga terima kasih pula kami ucapkan kepada Pak Yusdarmen. Protokol memang tadinya di sini karena protokol MC-nya itu sekarang udah pindah ke sana, lupa. Terima kasih Pak Yusdarmen beserta jajarannya. Mudah-mudahan amal ibadah Pak Yusdarmen dalam rangka penyediaan kata-kata Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada Pak RW, Pak Maskur, RW 9 dan RW 4 yang telah mendorong donasinya dalam rangka kegiatan Forkomas. Mudah-mudahan amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta para DKM yang hari ini hadir terus dalam mendorong jamaahnya. Kiranya mohon diinformasikan bahwa setiap Sabtu ada Forkomas, ajak jamaahnya ya minimal 10 lah, ajak jamaahnya gitu, karena DKM itu adalah tulang punggung daripada Forkomas.
beserta ibu-ibu Majelis Taklim yang terus eksis berormas muslimah, dan pengajiannya terus berlangsung ya Ibu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu amal ibadahnya dalam rangka siar berormas, dakwah berormas juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus para pengurus nasihat pembina, teman-teman pengurus Forkomas yang terus mendorong kegiatan Forkomas, ini adalah merupakan suatu amal ibadah terpanjang di dalam kegiatan Forkomas. Mudah-mudahan pula ibadah daripada pengurus dan penasihat Forkomas itu juga dicatat sebagai amal di wilayah. Jamaah muslimin muslimat yang tidak saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya yang kami cintai dan yang kami hormati, juga ajak jamaahnya di lingkungan masing-masing. Jadi syukur dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, iman, umat Islam dan umat Islam, dan terus nikmat kesempatan, nikmat sehat, pergunakan kesempatan ini. Mudah-mudahan kesempatan ini sebagai amal baik bapak-bapak ibu-ibu sampai dengan istiqomah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan para junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan para pengikutnya hari ini ibu-ibu dan bapak yang sudah insyaallah diberikan yang akhir, juga Al-Quran yang dibacakannya bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkannya mendapatkan suatu syafaat dan juga yang akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada jamaah kita yang juga pada Adam kemarin telah meninggal dunia, yang mengalami kita, juga yang sakit berada di rumah sakit dan yang sakit masih dirawat di rumah, serta yang pergi haji ke tanah suci, jamaah berormas banyak kita doakan, mudah-mudahan semuanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa qadiyat sampai Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya rabbil alamin nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan daripada bapak-bapak dan ibu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Satu, kegiatan Forkomas hari Sabtu berada di Istiqomah. Pak Iwan ada di pasar, mau Pak Jenal ya. Itu Pak Iwan ya. Sampaikan sama Pak Jenal ya, jangan terus absen ya. Enggak cepat kelihatannya Pak Jenal sering absen nih ya. Sampaikan sama Pak DKM Pak Iwan ya. Jadi besok Forkomas berada di Istiqomah. Mudah-mudahan dengan pengarahan Istiqomah semakin banyak. Jangan sampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram kayak kita beri Hasan ya. Itu adalah ketua DMI cabang Duren Sawit yang besar. Saya rasa itu aja informasinya. Sebenarnya banyak yang kami sampaikan dalam waktu yang kurang cukup. Demikian kami sampaikan. Jadi Allah khairan hasanah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti-nantikan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Abu Nida Fatahullah MC dengan tema waktu dan tempat terbaik untuk beramal soleh. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Semoga kita yang dimudahkan langkahnya untuk senantiasa salat di awal waktu, mau merendahkan hati untuk duduk sejenak di majelis taklim, termasuk di antara orang yang Allah pastikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak Allah mudahkan jalannya kita menuju surga di hari kiamat. Yang saya hormati seluruh ketua pengurus DKM dan para jamaah, ketahuilah bahwa di dalam Islam itu ada waktu-waktu terbaik kita beramal saleh, dan juga ada tempat-tempat terbaik beramal saleh. Ini adalah salah satu dari 19 penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan. Jadi sebenarnya kebaikan apapun yang kita lakukan itu bisa dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana kalau dagang juga bisa dilipat gandakan untungnya. Karena di dalam Al-Quran itu Allah sering kasih kita permisalan bahwa hidup ini kayak bisnis. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli, Allah menggunakan kalimat beli, ishtara, ishtari, membeli diri dan jiwa seorang mukmin itu dengan surga. Dalam surah As-Saff Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah transaksi, sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Allah menyebut kalimat ini membeli dan transaksi. Nah, makanya dalam hal ini kita sebenarnya itu berbisnis dengan Allah. Makanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari Nabi bersabda, ala inna sil'atallah hiyal ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallah hiyal jannah. Bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Nah, makanya mengerti kapan-kapan waktu terbaik beramal saleh ini adalah salah satu di antara perkara yang menjadi perhatian para ulama. Karena kenapa? Kalau kita tidak ngerti waktu dan tempatnya, bisa jadi kita melakukan dua amal saleh, tetapi dari sisi pahala antara yang tahu dan tidak itu pahalanya jauh-jauh berbeda. Disinilah makanya pentingnya yang namanya ilmu sebelum kita beramal saleh. Ya, orang yang tidak berilmu beramal saleh bisa jadi kerusakan itu lebih besar dibanding manfaatnya. Ya, karena dia beramal bisa jadi yang amal dilakukan itu amalan itu bercampur dengan pembatal-pembatal amal seperti riya, sum'ah, ujub. Karena kita ini jemaah sekalian, kalau diketahui beramal saleh itu senang, tapi nggak mau diketahui kalau berbuat dosa. Makanya kita sedikit-sedikit pamer kadang-kadang. Misalnya maaf, lagi puasa sunnah, sengaja iseng buat status, hari ini buka pakai apa ya? Ya kan? Lagi umrah, update status lagi, OTW Mekah. Ya. Apalagi kita misalnya sedekah, itu motor masjid, udah disebut hamba Allah, alamat rumah lengkap dikasih. Nah, ini kita itu bangga, sementara bangga menampakkan amal alias riya, lalu memperdengarkan amal disebut dengan sum'ah. Ini penyebab di antara penyebab amal kita itu batal di sisi Allah. Makanya sebenarnya ada 15 waktu
dan ada kurang lebih sekitar 10 tempat terbaik beramal saleh. Ini biasanya temanya bisa kan? Kajiannya sendiri-sendiri. Tapi saya ringkasin aja sedikit-sedikit agar jamaah tahu. Karena untuk mengupas pembahasan ini butuh pengupasan lebih biar jamaah lengkap mengetahui dari sisi waktunya. Ya, nah, waktu terbaik beramal saleh ini ada yang terulang setiap hari, ada yang terulang sekali seminggu, ada yang terulang setiap bulan, ada yang terulang sekali setahun. Pelan-pelan tuh. Ada yang terulang sekali setahun. Nah, ini mengetahuinya, jadi kita mana yang setiap hari, mana yang sekali seminggu, mana setiap bulan, mana sekali setahun, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, di sini juga pelajaran penting perlu jamaah ketahui adalah bahwa beramal saleh di usia muda jauh lebih besar pahalanya dibanding beramal saleh di usia tua. Kenapa Ustaz? Kalau usia tua mah itu apa? Wajar. Kenapa? Ada bau tahan. Itu mah wajar, rajin ibadah. Makanya yang banyakkan Allah puji itu di dalam Al-Quran itu adalah mereka rajin beramal di usia muda. Salah satu di antara keistimewaan beramal di usia muda adalah Allah akan berikan dia naungan kelak di padang mahsyar. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar pada hari tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Salah satu disebutnya wasyabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah tetapi melakukan dosa di usia tua, dosanya itu berkali-kali lipat. Ya. Makanya salah satu Nabi katakan ada 3 golongan yang Allah tidak lihat, tidak ajak bicara, tidak sucikan dari kiamat dan baginya adab yang pedih. Salah satu disebut apa? Yaitu syaikhun zani, orang tua yang berzina. Udah tua berzina lagi. Ya. Karena kalau udah berzina dan dia punya suami istri, maka dalam Islam hukumnya apa? Rajam. Berbeda kalau yang belum berkeluarga. Apalagi ditambah ilun mutakabbir, orang miskin tapi sombong. Udah miskin sombong. Gitu. Nah, ini orang-orang tidak lihat oleh Allah. Nah, makanya penting sekali lagi jamaah sekalian, ini pentingnya kita belajar. Makanya Anda sering ingetin pada para jamaah, salah satu ciri utama jamaah itu akan dipastikan termasuk golongan awal-awal masuk surga dan dipastikan meninggal husnul khatimah, selalu lihat diri di luar tempat jamaah sekalian. Pertama, dimudahin enggak sholat di awal waktu. Selalu lihat diri di sini. Makanya Anda sering ingetin nih, bapak-bapak, perhatiin aja siapa teman-temannya yang rajin ke masjid, siapa yang enggak. Nanti perhatiin pas meninggal dunia. Perhatiin aja itu. Kalau yang rajin ke masjid, ya Allah, bisa meninggal lagi sholat, bisa meninggal pulang ke masjid. Itu kalau yang rajin ke masjid. Makanya ciri utama bapak itu dikasih karunia hidayah oleh Allah. Di akhir hayatnya Nabi SAW bersabda, tegaskan kepada kita ini, gitu. Inna Allah idza arada bi khairan ista'malahu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, Allah jadikan dia beramal. Kalau wa kaifa istamilu ya Rasulullah, gimana dia jadikan beramal ya Rasulullah? Ayyufiqahu an ya'mala khairan. Allah berikan dia taufik beramal saleh di usia tuanya, tsumma yabdu ala dzalik. Kemudian Allah cabut dia dalam keadaan melakukan amal itu. Jadi kalau jamaah di usia tua itu dimudahkan ke masjid, mau merendahkan hati, duduk ke majelis taklim, gitu. Walaupun yang disampaikan kadang-kadang gak digerti-gerti, ya, disampaikan lupa, ya disampaikan lupa, yang penting duduk aja jamaah sekalian. Kita duduk di majelis taklim itu jamaah sekalian. Nabi katakan, apalagi tadi jamaah melangkahkan kaki untuk ilmu, luar biasa pahalanya. Karena Nabi katakan pada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnahataha li talibil ilmi ridha bima yasna. Para malaikat itu mengepakkan
sayapnya bagi para penuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Wa inna talibal ilmi yastaghfir lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fil ma'. Penuntut ilmu itu lebih penuntut ilmu itu didoakan oleh seluruh apa yang ada di langit dan di bumi sampai dengan ikan-ikan yang ada di air. Subhanallah. Itu kalau Bapak duduk menuntut ilmu itu didoakan oleh seluruh alam raya. Karena itulah Imam Syafi'i berkata, talabul ilmi, menuntut ilmu itu afdalu minan nafilah, lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Bapak salat malam misalnya 1000 rakaat tetap lebih afdal menuntut ilmu. Karena salat malam itu hukumnya sunnah, menuntut ilmu hukumnya wajib, maka yang wajib itu tetap lebih afdal. Nah, kapankah waktu terbaik kita beramal saleh? Yang pertama itu adalah di waktu pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari ini kapan? Yaitu dari subuh sampai matahari terbit. Ini jamaah yang menuntut ilmu ini, masya Allah. Anda selalu ingat jamaah sekalian, setiap kali menuntut ilmu, terutama ke masjid, ada perbedaan pahala menuntut ilmu di masjid dengan di rumah. Karena Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid araha. Siapa yang ke masjid untuk menuntut ilmu atau di sore hari menuntut ilmu, apa keistimewaannya? Karena lahu ka ajri hajin tamman hajjatuhu, dia itu mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Jadi kalau kita menuntut ilmu ke masjid itu dapat pahala haji kan? Ya, maka ini pahalanya besar kita menuntut ilmu itu ke masjid dibandingkan kalau misalnya kita di rumah. Ya, makanya setiap kali berangkat waktu pagi ke masjid ini niatin juga untuk menuntut ilmu. Ya, maka dalam hadis juga Nabi katakan pada kita, man bada ila al-masjid araha la yuridu illa ta'allama khairan aw yu'allima. Siapa yang ke masjid di waktu pagi atau sore hari tidak ada niatnya kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu, Allah kasih dia pahala haji yang hajinya itu sempurna. Maka ini istimewanya sekali. Nah, ini makanya waktu pagi ini kita memiliki amalan khusus. Kalau waktu pagi itu di antara amalan kita ada salat subuh. Ingat, jangan lupakan 2 rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan orang yang salat subuh, maka dia termasuk orang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Dan sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatul subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Kalau kita salat subuh berjamaah dan kita tambahkan dengan isya berjamaah, kita dicatat mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Diriwayatkan oleh Utsman bin Affan diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya fi jamaah. Siapa yang salat isya secara berjamaah, maka annama qama nisfal lail, pahalanya seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shallal subha fi jamaah, baik, kita lanjut. Nah, barang siapa yang salat subuh juga berjamaah, ini jamaah dari malam, ada salat isya kan, lalu sekarang salat subuh berjamaah, maka kata Nabi, maka annama shallal laila kullah, pahalanya itu seperti dia salat malam sepanjang malam. Makanya bagi kita jemaah sekalian, subuh dengan isya ini barometer keimanan seorang muslim. Karena mana salat isya dan subuh berjamaah itu dalam diri kita ada ciri-ciri orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdhala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la jauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala dalam kedua salat ini, maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Salat subuh dan isya ini 2 salat yang kita lakukan di waktu pagi dan sore harinya. Kalau pada salat subuh dengan asar, maka salat kita itu disaksikan oleh malaikat, ya Mas. Bahkan salah satu jaminan untuk kita diharamkan masuk api neraka adalah menjaga salat subuh dan asar berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la jannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Salat subuh dengan asar. Bahkan Nabi kasih jaminan, man shallal bardain dakhala jannah. Siapa yang salat bardain pasti masuk surga. Bardain maksudnya itu adalah 2 waktu dingin, yaitu subuh dengan asar. Dan ada amalan besar yang kita disunnahkan lakukan di waktu pagi dan sore ini. Allah berfirman dalam surah
Al-Ahzab ayat 41 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore hari. Jadi di sini ada perintah khusus untuk kita bertasbih di waktu pagi dan sore hari. Maka lalu dikenallah Nabi mengajarkan kepada kita zikir yang kita baca di waktu pagi dan sore harinya. Salah satu di antara sunnah besar yang kita dianjurkan baca, ini terutama bapak-bapak rajin-rajin baca ini di waktu pagi dan sore hari. Yang pertama itu jangan lupa membaca Sayyidul Istighfar. Nabi SAW bersabda Sayyidul Istighfar diriwayatkan Shaddad bin Aus, Sayyidul Istighfar yang kudal abdu, penghulu istighfar, benteng rajanya istighfar. Seorang hamba itu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa kata Nabi? Man qala'a muqinun biha famata fi yawmin qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Siapa yang membaca doa ini di waktu pagi harinya dan dia meninggal sebelum sore harinya, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qala'a muqinun biha famata fi yawmin qabla an yusbih. Barang siapa yang membacanya itu di waktu sore harinya dan dia meninggal sebelum pagi harinya, maka dia itu termasuk penghuni surga. Subhanallah, jemaah baca ini. Hanya walaupun tak sempat dia baca. Riwayat namanya Sayyidul Istighfar. Dan salah satu zikir yang kita dianjurkan baca di waktu pagi ini adalah yaitu membaca subhanallah 100 kali, subhanallah bihamdi 100, dan subhanallah bihamdi 100 kali di waktu pagi dan sore harinya. Nabi SAW bersabda, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah bihamdihi mi'ata marrah. Siapa yang membaca ketika dia berada di waktu pagi dan sore harinya subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali, lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa bihi illa man qala mithla ma qala wa zada alaihi. Nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mampu mengungguli apa yang dia bawa kecuali yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih banyak. Ini termasuk hadis yang luar biasa keutamaan. Jamaah duduk baca pelan subhanallah wa bihamdi 100 kali di waktu pagi dan sore harinya. Tetapi kalau kita hanya baca 100 kali saja dalam sehari, maka dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah." Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ini luar biasa. Nah, lalu di antara waktu yang paling luar biasa jamaah sekalian, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para ulama itu selalu memperhatikan 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Terkait dengan saking besarnya keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, dan riwayat Ibnu Abbas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yani ayyamil 'ashr." Tidak ada hari amal saleh paling dicintai oleh Allah, beramal saleh di dalamnya selain hari yang 10 ini. Lalu sahabat bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah? Tidak pula jihad di jalan Allah? Qala walal jihad fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yati min dzalika bi syai'. Kecuali seorang itu pergi dengan membawa diri dan hartanya dan dia tidak pulang membawa sesuatu apapun. Dia sudah meninggal di medan jihad. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Ma'arif mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena terkait dengan malamnya, maka yang menang adalah Ramadan. Makanya beramal saleh di hari ini apapun jemaah sekalian. Ini sekarang hari ini kita berada di tanggal 8-nya. Gitu. Ya. Ada tanggal 7 dan tanggal 8, ya. Tetapi pada intinya sampai tanggal 13, dari 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah, ini adalah waktu terbaik beramal saleh jemaah sekalian. Apapun amal saleh kita lakukan di hari-hari ini,
maka ketahui pahalanya begitu besar di sisi Allah. Tasbih yang kita baca hari-hari ini, sedekah yang kita lakukan hari ini, baca Quran yang kita lakukan hari ini, nggak akan mampu diungguli dengan hari-hari lain kecuali di bulan Ramadan. Ya, bertakbir itu bukan hanya sebenarnya di tanggal 10 sampai 13. Sebenarnya kita mulai dari tanggal 1. Sebagaimana dicontohkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka keluar ke pasar lalu bertakbir, jamaah yang di pasar pun ikut bertakbir. Lalu yang paling mulia adalah amalan itu adalah haji bagi kita yang menunaikan ibadah haji. Lalu berikutnya itu adalah berkurban. Ini juga di antara amalan yang hanya kita lakukan di putaran tanggal 10 sampai dengan tanggal 13-nya. Nah, artinya apa jemaah sekalian? Di sini kita belajar juga bahwa pilihlah waktu-waktu ini untuk beramal saleh. Fokuskan waktu ini untuk terus baca Quran misalnya. Karena keistimewaannya tidak akan terulang, karena ini termasuk yang terulang sekali setahun. Kita ketemu baru sekali setahun. Nah, sama juga pernah disebutkan dulu di tempat lain, kayak tempat kita sedekah jemaah sekalian. Tempat sedekah, tempat kita beramal itu juga memiliki keistimewaan. Anda kan pernah bilang bahwa tempat sedekah paling gede pahalanya di mana? Di istri, itu paling gede pahalanya ya mas sekali. Ya, tuh ibu-ibu dengar ya, ini para bapak-bapak. Paling besar pahalanya tempat sedekah itu sama istri. Kadang-kadang para suami itu sama orang lain baik, sama istri sendiri pelit. Ini yang kebalik ini. Ya, sampai Nabi sabdakan kepada kita di jamaah sekalian, saking besarnya pahala istri, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak, wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, satu dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahli, satu dinar yang kamu berikan untuk istrimu, kata Nabi, atamha ajran, yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada istrimu. Oh, dengar Pak. Ya. Ingat tuh bapak-bapak. Ya. Paling gede pahalanya itu ke istri, Pak. Ingat. Kenapa? Karena ke istri hukumnya wajib, Pak. Jadi anak itu memberikan nafkah ke istri hukumnya wajib. Tapi kalau orang tua bagi anak itu bukan wajib, Pak. Secara hukum itu ada dari bentuk kebaikan anak itu, bentuk amal apa birrul walidain anak itu. Tapi isi hukumnya wajib. Makanya segala sesuatu yang wajib itu pasti lebih besar pahalanya, Pak. Ya kan? Ini kita nih kan bapak-bapak, terutama apa? Pasti di antara kita itu, Pak. Apalagi ini hari-hari karena hari yang paling afdal beribadah. Ini bapak itu semakin banyak ngasih uang belanja ke istri, pahalanya itu semakin berlimpah, Pak. Ya. Apalagi coba di antara kita itu, ini kenapa saya sering ingetin pada zaman. Ingat, keluarga kita bagi seorang muslim itu adalah ladang amal. Ibadah paling lama kita lakukan itu adalah berkeluarga, paling lama, Pak. Ya, karena kita menikah dulu tujuannya untuk menyempurnakan sebagian agama kita. Menikah tujuannya kita untuk mendapatkan anak. Ya, menikah untuk tujuannya agar ada anak kelak yang mendoakan kita setelah meninggal dunia. Makanya Islam sampai menjadikan istri itu sebagai ladang amal kita. Maka saya pernah bilang, seorang suami yang nemenin istrinya belanja, nemenin istrinya jalan-jalan, nemenin istrinya healing, itu Allah kasih pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Jalan-jalan dan belanja, Pak. Untuk kepada yang terhormat seluruh pengurus Ormas
meninggalkan tempat dulu karena kami panitia sudah menyediakan dessert untuk dibawa pulang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para undangan yang telah hadir di sini di Masjid Arif Hakim. Semoga niat baik Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik dan senantiasa Allah berikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keluarganya bahagia di dunia dan kelak bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami panitia mengucapkan jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Video. Oke, video. Agungkan asma Allah, takbir. Masjid Ibrahim Hakim, takbir. Porkomas, takbir. Palestina, takbir. Palestina, takbir. Alhamdulillah.